Izinkan kembali saya untuk menanggapi video berikut ini. Yang membunuh Sayyidina Utsman itu apa orang Kristen atau orang Yahudi? Bukan. Yang membunuh itu Muhammad bin Abu Bakar. Anaknya Sayyidina Abu Bakar. Anaknya teman akrabnya sendiri. Sebenarnya saya berusaha untuk menghindari membahas masalah-masalah yang akan menimbulkan polemik, konflik, dan saya juga sangat menjaga agar tidak disebut sebagai tukang nyinyir. Namun bagaimanapun mengingat ada tanggung jawab ilmiah, bahwa kita yang diberikan ilmu dan pengetahuan, itu tidak boleh mendiamkan atas sesuatu jika kita mengetahui hukumnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang ditanya tentang suatu ilmu kemudian dia sengaja membungkamnya, maka akan dibuatkan kekang dari api neraka. Riwayat tentang bahwa Muhammad bin Abu Bakar terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan sangat tidak benar. Telah dibantah oleh para ulama dan telah dijelaskan tentang sisi kedustaannya. Memang riwayat ini disebutkan dalam beberapa kitab hadis seperti At-Tabrani juga menyebutkannya, dan juga disebutkan dalam kitab-kitab sejarah seperti Bidayah wa Nihayah. Namun semua ulama menjelaskan sisi kedustaan daripada riwayat ini. Dan beliau yang konon katanya hobi baca mustahil tidak mengetahui fakta ini. Kalau toh kemudian riwayat ini tidak diceritakan, kenapa tidak disampaikan secara utuh fakta yang sebenarnya? Gambaran sekilas kenapa sampai terjadi peristiwa ini? Di masa Sayyidina Utsman bin Affan sudah mulai muncul provokator, di antaranya adalah Abdullah bin Saba. Dia menyebarkan berita-berita palsu, hoax ke beberapa negeri, di antaranya Basrah dan Mesir. Dan wilayah Mesir kala itu sempat bergejolak, sampai kemudian beberapa utusan dari Mesir mendatangi Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman menjelaskan fakta yang sebenarnya. Orang-orang ini yang termakan oleh fitnahan-fitnahan, mereka bisa menerima penjelasan Sayyidina Utsman. Lantas mereka kemudian ketika akan kembali ke Mesir mengajukan syarat agar gubernur yang di Mesir itu sebaiknya diganti karena dianggap kurang tegas. Dan mereka menyarankan orangnya adalah Muhammad bin Abu Bakar. Maka Sayyidina Utsman setuju. Namun kemudian rombongan ini di tengah perjalanan mendapati seorang utusan, orang yang naik kuda dan mereka tangkap, dan ternyata dia membawa surat yang isi suratnya tersebut mengatasnamakan Sayyidina Utsman, yaitu apa? Kalau rombongan ini sudah sampai di Mesir, bunuh mereka semuanya. Maka orang-orang ini tidak jadi balik ke Mesir, mereka meng-cross-check berita tersebut kepada Sayyidina Utsman, termasuk adalah Muhammad bin Abu Bakar. Utsman tentu saja mengatakan bahwa bukan beliau pelakunya, dan memang bukan beliau. Kemudian setelah dicek, dilacak, tulisan itu mirip tulisannya Marwan bin Hakam. Maka orang-orang Mesir itu minta agar Marwan bin Hakam diserahkan untuk mereka bunuh. Sayyidina Utsman dengan ijtihadnya menolak. Maka dalam kondisi inilah Muhammad bin Abu Bakar mulai marah. Dia bersama dua rekannya itu sempat mendatangi Sayyidina Utsman, bahkan menarik jenggotnya. Kala itu Sayyidina Utsman mengatakan, engkau telah menarik jenggot, yang jenggot ini telah dimuliakan oleh bapakmu. Maka Muhammad bin Abu Bakar menyesal. Dia kemudian tiba-tiba lemas dan tidak berdaya. Dan kemudian dengan rasa bertaubat dan penuh penyesalan, dia beranjak meninggalkan tempat tersebut. Dan yang membunuh adalah dua orang yang bersamanya. Dalam riwayat yang lain juga bukan dua orang bersama Muhammad bin Abu Bakar, tapi pemberontak yang lainnya. Ala kulli hal, semua riwayat yang mengatakan bahwa Muhammad bin Abu Bakar membunuh Sayyidina Utsman adalah riwayat dusta. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau berkata, walam yusharik fi qatlihi ahadun minas sahabah. Tidak ada satupun dari para sahabat itu yang terlibat dalam pembunuhan Sayyidina Utsman. Kemudian juga dikatakan Al-Imam Ibnu Katsir, wa amma ma yudhkaru ba'dun nasi min anna ba'dus sahabah aslamahu wa radiya biqatlihi fahada la yasih an ahadin minas sahabah. Kemudian Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan, sahihu anna alladhi fa'ala dhalika ghairuhu wa annahu istahyi wa raja'a hina qala lahu Utsman laqad akhadta bilihyatin kana abuka yukrimuha fatadammama min dhalika wa ghada wajahu wa raja'a. Kalau kemudian ada yang berkata, itu kan dimuat dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah. Pemuatan dalam kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah riwayat-riwayat palsu, baik tentang kasus ini atau sahabat yang lain atau bahkan yang dinisbahkan kepada Nabi SAW, itu tidak serta-merta menjadi legitimasi kebenaran riwayat tersebut. Karena kalau yang palsu, ya tetap palsu. Justru disinilah menunjukkan amanah ilmiahnya para ulama. Mereka menghadirkan riwayat tersebut untuk kemudian silakan dicek kebenarannya, validitasnya. Riwayat ini hanya diterima dan senantiasa disebarkan di kalangan orang-orang Rafidhah. Dan tentunya siapapun mengetahui kita tidak boleh menyampaikan riwayat palsu kecuali dengan keterangan dan penjelasan. Karena kalau ini disampaikan seperti itu, akan tertangkap kesan bahwa di antara para sahabat itu mereka saling tikam satu sama lain. Padahal itu tidaklah benar. Jika riwayat seperti ini dibaca oleh orang-orang awam, maka mereka akan su'udzon. Nah, ternyata sahabat ada skandal-skandal seperti itu. Padahal jangankan sahabat, mereka bukanlah manusia yang maksum, mereka ada kekurangan. Para nabi dan rasul saja itu ada riwayat-riwayat dusta tentang mereka. Tahukah kita Nabi Lut itu difitnah berzina dengan dua putrinya, dan itu dicantumkan dalam kitab suci yang diimani oleh orang-orang Nasrani. Silakan cek. Nabi Daud itu difitnah bahwa beliau sengaja dengan secara tidak langsung membunuh panglimanya supaya bisa menikahi istrinya.
dan beberapa riwayat-riwayat dusta lainnya yang diatasnamakan kepada para nabi dan rasul. Apakah kita hendak mengatakan mungkin saja terjadi karena dicantumkan dalam kitab suci? Mustahil.